Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dukungan Akademik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu software ya eh, yang berfungsi untuk membuat citasi secara otomatis ya, citasi dan daftar pustaka secara instan ya, yaitu dengan menggunakan suatu software reference manager. Nah, sebetulnya ada banyak sekali software reference manager, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Namun untuk yang gratis ini yang saya temukan hanya ada beberapa. Nah, ya mungkin yang sudah diketahui yang umum yaitu Mendeley ya. Nah, namun Mendeley ini saya rasakan sekali sangat banyak kendalanya ya. Sangat banyak sekali permasalahannya. Ini beberapa contoh error yang sering didapat ketika menginstal ataupun menggunakan Mendeley ini. Dapat lihat nih, yang pertama kasusnya seperti ini. Nah, kalau yang ini sudah tidak bisa gunakan ini karena versi Mendeley-nya tidak cocok biasanya. Kemudian ada juga errornya seperti ini. Nah, ini hal-hal seperti ini sebetulnya membuat kita malah pusing sendiri ya. Oleh karena itu setelah mencari alternatif reference manager, saya menemukan suatu reference manager yang menurut saya yang terbaik ya. Di sini sama tipenya open source ya, jadi gratis. Kemudian dia sama persis lah istilahnya dengan Mendeley, cuma dia anti error ya. Istilahnya saya belum menemukan permasalahan-permasalahan dalam menggunakan software ini. Nah, jadi mungkin di sini saya akan membahas terkait Zotero ini ya, nama softwarenya Zotero. Jadi cara menggunakannya mungkin saya akan menjelaskannya di sini. Yang pertama kita akan mendownload dulu. Jadi sangat simpel sekali, kita langsung ketik saja Zotero di Google, kemudian diarahkan ke web Zotero-nya. Kemudian nanti ada tombol download, langsung di download saja. Nah, ini jadi memang free ya, easy to use, mudah ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini juga beberapa keuntungannya ya. Jadi hampir sama dengan Mendeley persis ya. Ini juga bisa open source ya. Kemudian bisa disimpan ke cloud. Jadi dia juga memiliki sistem cloudnya sendiri. Jadi jika kita memerlukannya nanti kita bisa menggunakannya seperti itu. Nah, kalau sudah terinstall nanti kalau sudah terdownload nanti tinggal diinstal saja ya. Seperti ini, langsung diklik next saja, nanti akan muncul arahan ya dari Windows-nya seperti ini. Nah, ini next saja. Nah, kebetulan karena saya sudah menginstal jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Nah, ini contoh tampilan dari Zotero yang telah diinstal oleh saya. Saya setelah menggunakan ini cukup lama ya, karena banyak masalah di Mendeley saya beralih ke sini, dan sampai sekarang saya belum menemukan masalah-masalah terkait dengan hal-hal teknis pada saat menggunakannya seperti itu. Nah, ini untuk referensinya kita bisa menambah ya. Apabila yang di sini belum ada yang cocok ya, kita bisa membuat sendiri style style reference-nya. Nah, ini nanti mungkin di video berikutnya akan menjelaskan terkait pembuatan style reference ya. Nah, untuk saat ini mungkin lebih ke aplikasinya dulu. Nah, kita coba buka Microsoft Word. Langsung aja kita akan mencoba menggunakan Zotero ini di Microsoft Word ya. Jadi ini sudah ada, kalau sudah diinstal otomatis akan masuk ke Microsoft Word ya. Yang pertama harus diaktifkan dulu Zotero-nya, dibuka ya. Nah, di sini sudah ada tab Zotero, di sini ada, simple sekali ya. Di sini ada pilihannya. Yang pertama kita harus menentukan dokumen reference atau style citasi dan referensinya. Kemudian untuk menambah citasi seperti biasa ya, add citation ataupun edit, nanti bisa diedit juga. Nah, misalkan kita mau mencari apa nih yang sudah kita masukkan ke database Zotero kita. Nah, kita klik aja langsung enter. Nah, setelah ini langsung enter akan muncul seperti itu. Jadi secara fungsi sama persis ya dengan Mendeley seperti itu. Cuma memang sebetulnya ini lebih baik istilahnya, tanpa error, tanpa hal-hal yang bermasalah pada saat penggunaan. Seperti itu.
Nah, ini contoh yang sudah tersitasi satu, kemudian kita mau menambah lagi misalkan. Nah, ini yang di bawahnya ini yang belum tersitasi, berarti misalkan kita tambah lagi, kemudian nah kalau ini satu sitasi, kemudian kita mau dua sitasi ataupun lebih, kita bisa ketikkan lagi, misalkan mau nyari kata kuncinya apa atau nama ininya, nama autornya itu bisa diketik. Seperti itu, langsung enter saja. Nah, ini kemudian misalkan kita mau edit nih, masih kurang ini citasinya. Nah, ini bisa kita klik dulu, kemudian di add lagi sama. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja. Jadi sangat simpel sekali ya dalam penggunaan citasi ini. Kalau menggunakan seperti ini kan tentu kita bisa menghemat waktu ya. Karena urusan citasi ini sebetulnya ya memakan waktu juga kan ya. Nah, sehingga untuk referensinya tinggal kita klik saja add bibliografi langsung muncul semua yang kita citasi seperti itu. Kemudian nah ini misalkan kita mau mengubah stylenya, kan gampang nih, tinggal diklik aja ada preference-nya, kita menggunakan IEEE misalkan. Nah, otomatis juga akan berubah. Misalkan kita cari lagi yang lain. Jadi enaknya memang menggunakan reference manager ini kita bisa mengganti-ganti style dengan mudah sekali ya. Misalkan kita ditolak di satu jurnal, maka kita harus memformat ulang kan, misalkan mau submit ke jurnal yang lain, maka kita perlu membuat ulang kan referensinya sesuai dengan style jurnalnya seperti itu. Dengan ini tentu akan lebih mudah. Nah, ini untuk reference. Nah, kemudian kita juga bisa mensinkronkan dengan akun Zotero kita. Jadi kita bisa membuat akun Zotero di webnya, kemudian kita bisa melingkannya dengan akun kita, sehingga apa-apa yang kita upload ataupun kita buat di Zotero kita nanti akan tersimpan di istilahnya cloud ya, ataupun akun Zotero kita. Jadi sama persis isinya dengan apa yang ada di software Zotero kita. Sementara kalau yang di sini sudah terupload ya, jadi bisa digunakan kembali di misalkan kita mau menggunakan di laptop yang lain atau laptop kita bermasalah, diinstal ulang. Nah, maka kita perlu membackupnya dengan cara seperti ini. Untuk membackupnya sangat mudah sebetulnya. Nanti ketika sudah melink itu akan otomatis dia mengupdate terus ya ketika kita terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, ini jadi setiap folder ya isinya sudah ini. Nah, kemudian kita juga sebetulnya bisa menyimpan file di sini, yaitu menggunakan cloud-nya ya. Cuma kita memiliki kapasitas 300 MB saja. Nah, contohnya ini ya, ada yang PDF. Nah, kalau yang ini misalkan satu file ini ada PDF-nya, berarti ini sudah terupload dengan PDF-nya seperti itu. Nah, nanti bisa dibuka kembali. Cuma saya sarankan sih memang tidak perlu ya mengupload dokumen-dokumennya. Yang diperlukan hanyalah metadatanya saja ya, atau citasinya saja ya. Nah, karena kalau kita mau mengupload file-filenya ini kita hanya punya 300 MB. Cuma saya lihat sih, saya pun sudah 3 tahunan menggunakan ini, tidak menggunakan banyak ya. Jadi yang saya simpan hanyalah metadatanya saja, tanpa perlu mengupload file-filenya. Jadi sebetulnya ya tidak masalah ya. Cuma kalau memang mau menyimpan file-file bisa ya, nanti ada pilihan berbayar seperti itu. Nah, ini kemudian kita kembali lagi ke library. Nah, kemudian misalkan kita mau menambah citasi ini, sebetulnya paling gampang kalau mau nyari citasi ataupun referensi itu di Google Scholar ya. Nanti enaknya Zotero ini dia bisa langsung memasukkan citasi-citasi yang kita download ya. Nah, caranya adalah kita cari dulu bahan-bahan untuk dimasukkan ke Zotero ya. Tidak perlu mencari filenya sebetulnya. Nanti jadi kalau mau mensitasi ya kita baca-baca dulu. Kalau ada pernyataan yang memang harus kita citasi, maka kita bisa menyimpannya ya. Kita simpan dengan tombol bintang, kemudian pilih folder baru. Nah, misalkan tentang apa, tentang kopi misalkan. Nah, nanti kita akan bisa melihatnya di library kita yang sudah kita save. Nah, ini beberapa kita coba simpan ya
di library kita. Jadi memang harus yang pertama kita harus memiliki akun Google Scholar dulu ya. Maksudnya nah ini yang apa namanya yang sudah memiliki ya. Nah baru nanti kita bisa menggunakan ini. Nah ini yang tadi kita simpan ya. Jadi sudah ada 3. Nah caranya bagaimana mengekspornya, yaitu klik export, klik Revman. Sebetulnya ada banyak pilihan ya, kita menggunakan Revman aja. Jadi biasanya untuk Zotero ini menggunakan file.ris ya. Nanti bisa diinput ke sini. Langsung kita buat dulu folder baru. Misalkan kita apa ya, contohnya misalkan tes ya. Nah nanti cara memasukkannya tinggal di drag aja ya, yang tadi citation.ris yang tadi sudah di download. Nah tadi kan saya masukkan 3 ini ya, referensi ya. Masukkan ke sini, kemudian diklik 2 kali. Nah diklik 2 kali, klik. Oke, do you want to import? Yes. Bisa mengimportnya ke new folder ataupun tidak. Nah kalau di sini saya tidak menggunakan new folder, jadi menggunakan folder ini yang saya buka ya. Nah langsung keluar nih citasinya tadi yang kita download tadi ya. Nah, ini ada 3, jadi sudah sesuai. Kemudian kita mau menambahkan lagi yang baru tadi. Ini kalau ini kursornya belum dipindahkan, jadi jangan di bawah referensi ya, kursornya harus di atas citasi. Di atas referensi ya. Oke. Kemudian li, misalkan kita menggunakan tadi yang li itu. Nah ini sudah langsung masuk nih, yang kita tadi masukkan sudah ada dan juga langsung tertambah di referensi. Nah ini yang tadi ya, coffee fermentation and flavor. Seperti itu, sangat simpel sekali. Jika kita mau download citasi ya, menggunakannya untuk tulisan kita ya, artikel maupun skripsi, tesis, disertasi ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Jadi ini sangat perlu sekali bagi setiap insan yang biasa menulis ya, menulis karya-karya ilmiah seperti itu. Nah kemudian ini juga ada ekstensi ya di Zotero juga untuk Chrome ya. Nah namanya Zotero Connector, di search aja di Google, nanti kita akan masuk ke ini. Kalau ini sudah terinstall sama saya ya, jadi saya gak perlu install lagi. Nah fungsinya Zotero Connector ini, jadi kalau kita mau mensitasi di Google Scholar ataupun Science Direct itu nanti akan mudah langsung masuk ke Zotero tanpa harus kita mendownloadnya. Misalkan nih langsung mau file apa nih, atau mau dokumen yang mana yang kita citasi, langsung aja klik Cite. Nah ini langsung terkoneksi, import from Google Scholar katanya. Nah awalnya kan 3 ya tadi nih, kita masuk ke folder test tadi ya, kita oke kan saja. Nah di sini akan saving to test ya, karena yang kita buka adalah folder test tadi di Zotero-nya. Nah sudah otomatis masuk nih. Nah seperti ini. Kemudian misalkan kita mau menambah lagi yang mana, kita klik saja cite atau kutip. Nah ini misalkan klik Revman aja, yang Revman, nanti otomatis akan masuk ke saving to folder yang kita buka. Nah misalkan kita mau di save di folder yang lain, maka kita klik dulu folder tersebut ya, misalkan tesis nih. Kemudian klik kutip lagi Revman, langsung tersambung. Nah saving to tesis. Kalau mau kita lihat lagi, sudah pasti ada di situ. Kemudian kita coba di Science Direct nih. Ini juga bisa. Nah ini kan Science Direct ini acuan utama kita biasanya ya, karena jurnal-jurnal bereputasi tinggi ada di sini. Misalkan saya mencari tentang Ohmic Keating, nah di sini kita bisa temukan langsung ya banyak judul-judulnya. Nah ini juga ada artikel saya yang pernah saya submit baru-baru ini ya, tahun lalu. Nah misalkan ini sudah publish nih, kemudian kita mau citasi ini. Ada juga di sini tombol cite, jadi kita bisa cite langsung. Kemudian citationnya tuh RIS ya, ekspornya ke RIS. Nah di sini akan otomatis dia ke Zotero juga connect. Nah jadi tanpa perlu kita mendownloadnya. Nah, kalau kita mau mensitasikan, kita baca abstrak aja sebetulnya bisa ya. Kalau perlu pembahasan ya mungkin itu baru perlu download dulu, ataupun buka secara online ya. Jadi jangan sampai harus download ya, itu biasanya kan memakan memori juga. Dan juga apalagi kalau yang
tidak memiliki langganan ke Science Direct ini sulit kan, kecuali yang open access itu bisa. Nah ini kita coba lagi export turis. Nah langsung sesimpel ini sebetulnya ya, kita mencari citasi, mencari literatur untuk digunakan dalam penyusunan paper kita ya, seperti itu. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.